Baik, sekarang kita bakal lanjut ke mondai ketiga ya. Di mondai ketiga ini adalah kita harus mengisi bagian yang kosong. Waktunya itu hanyalah 11 menit dan ini soal yang paling susah menurut sensei ya. Jadi semua tolong untuk fokus, oke? Nah, kunci di poin soal kayak gini adalah kalian harus bisa memahami konteksnya atau kalian harus bisa memahami kalimatnya lah ya. Oke, coba kita baca ya. Hai, di sini ada oyuki de asakara denshaga nani-nani shiteiru. Jadi kalau ada kereta terus sama ada salju lebat, kira-kira menurut kalian bagaimana? Yo, coba logika ya. Coba dilihat kanjinya ya. Di sini ya kuncinya itu adalah kereta. Berarti keretanya kan jadinya telat, makanya pakai adalah unkyo, yaitu adalah tidak beroperasi karena ada si salju yang lebat, oke? Nah, bedanya kalau shukusho itu apa? Bukan shukusho ambil screenshot ya. Shukusho di sini tuh artinya adalah perkecil, ini ada kanjinya chisai, oke? Terus taizai artinya adalah misalnya zaryu kado, zai-nya berarti adalah kunjungan, menginap atau berada di mana. Terakhir ada enki, ini dari kanji apa? N-nya itu adalah nobasu, Ki-nya itu adalah kikang, teman-teman ya. Berarti yes, memperpanjang si periodenya atau menunda, oke? Nah, kunci supaya kalian bisa mengerjakan soal ini apa? Ya, berarti udah bahas tadi. Pertama adalah ngeliatin hintonya dulu, ada salju. Terus, misalkan ada salju lebat, kira-kira menurut kalian gimana? Nggak mungkin kecil, nggak mungkin berada, dan nggak mungkin memanjang. Lebih tepatnya itu adalah unkyo, yaitu adalah yes, gak beroperasi, oke? Itu contoh pertama ya. Berikutnya langsung lagi ya. Kyou wa tsukata no de shiatsu ga nani de nurete shimatta. Berarti poinnya adalah atsukata. Berarti adalah panas. Bajunya basah, teman-teman ya. Berarti jawaban yang tepat mungkin adalah dibaca yes, basah karena keringat kan dia panas gitu ya. Nuremas itu apa sih? Nureru itu artinya adalah basah, teman-teman ya. Nih ada namidani nuretame, berarti matanya berlinang air mata. Kalau ibiki itu artinya apa? Ibiki itu artinya adalah mendengkur, yang ngorok lah, yang ngorok. Terus akubi itu artinya adalah menguap. Sama terakhir iki di sini itu artinya adalah bernafas. Oke? Hai, lanjut lagi nomor 17 ya. Minasan ni koi ga yoku kikoeru yoni nanani o tsukatte hanashite kudasai. Hai, kikoeru yoni berarti supaya suaranya kedengaran pakai apa? Sign, engine, noku, maiku. Jawabannya adalah yes ya. Jawaban yang tepat itu adalah maiku. Karena kalau pakai mic berarti kan suaranya bisa lebih terdengar ya. Soal mudah teman-teman ya. Tapi yang nggak tahu katakana atau nggak bisa bahasa Inggris tolong dicatat. Sign itu artinya adalah tanda atau misalkan kayak tanda tangan juga bisa ya. Engine itu dari yes, bahasa Inggris ya, artinya itu adalah mesin. Noku artinya adalah ketuk, oke? Terus ya di sini kita latih lagi. Jadi kalau misalkan kuncinya ada densha, terus ame, berarti kira-kira keretanya gimana kalau ada hujan lebat? Kemungkinan tidak berjalan. Berarti jawabannya adalah unkyu. Gitu, oke? Dilihat nih kancinya. Terus misalkan ada panas, terus habis itu punggung. Jadinya gimana? Yes, jadinya itu adalah keluar keringat, bukan keluar air mata, teman-teman ya. Terakhir ada speech no mae ni testo o konaimasu. Berarti sebelum kayak speaks, kita ngetes sesuatu. Ngetes apa? Kamera atau mic-ku? Yes, kita pasti ngetesnya itu adalah mic-ku karena kan kita nge-speaks, teman-teman ya, pidato ya. Tuh, jadi poinnya itu adalah kalian tuh langsung lihat hint-nya itu ada di sini. Terus pikir pakai logika, kalau begini bagaimana? Baik, lanjut lagi ya. Kali ini kita lihat ya. Kino wa hayaku neta ga. Oke, berarti dia tidur cepat, tapi yonaka ni okina oto ga shite me ga nani shimatta. Berarti ada mata. Ya, kalau ada mata gimana nih? Misalkan ada suara berisik, berarti kita terbangun. Berarti jawabannya mana, teman-teman? Dilihat kanjinya baik-baik. Yes, jawabannya itu adalah nomor 2. Ini ada kanji apa? Miru, sama-sama mata, teman-teman ya. Tuh, berarti matanya itu terbuka, ada suara bising ya. Oke, jadi me ga sameru itu artinya adalah bangun. Oke? Kalau yagate itu artinya apa? Kanjinya kirai. Oke, berarti artinya adalah dia enggan atau benci atau nggak suka. Terus, nomor 3 ya, odoroku. Odoroi itu artinya adalah kaget, teman-teman ya, terkejut. Sama kowagateru itu artinya adalah takut, kowai ya. Baik, lanjut lagi nomor 19 ya. Mori-san wa itsumo jodan bakari iu no de sono hanashi mo honto ka do ka. Oke, berarti kalau misalkan ada orang yang bercanda ya, itu benar atau enggak, kita gimana? Meragukan, teman-teman ya. Ada ayashi, osoroshi, nikurasi, mazushi. Yang mana? Yes ya, ayashi. Pasti kan sering dengar ya, ayashi. Sono itu ayashi. Ayashi itu artinya adalah mencurigakan ya. Bisa kita pakai untuk pembicaraan yang mencurigakan, orang yang mencurigakan, atau misalkan tindakan perilaku yang mencurigakan. Bacanya adalah kodo, oke?
Nomor 2, osoroshi itu artinya adalah menakutkan. Nikurasi bukan seperti daging, bukan teman-teman ya. Nikurasi itu artinya adalah benci atau jijik, oke? Terakhir, mazushi bukan silau. Mazushi itu artinya adalah miskin atau nggak enak ngomong miskin atau kurang kaya, kurang berkecukupan lah ya, kurang berkecukupan. Hai, lanjut lagi nomor 20. Honjitsu no mensetsu no kekka wa ishukan inai ni meru de nani-nani shimasu. Berarti ada nih ya, mensetsu kekka. Berarti teman-teman misalkan udah ikut kayak semacam mensetsu buat pindah perusahaan, nanti hasilnya dikasih tahu melalui email ya kan ya. Kira-kira menurut kalian kanji mana yang cocok? Coba dipikir secara logika, ayo. Yes ya, nomor 3. Artinya apa? Tsuchi itu artinya adalah pemberitahuan atau notifikasi. Oke, misalkan teman-teman daftar JLPT, hasilnya itu pun juga disebut dengan tsuchi. Atau misalkan kalian lagi buka HP, tiba-tiba muncul notifikasi, itu disebut dengan tsuchi. Nah, nomor 1, kokoku iklan. Masa kalian hasil mensetsu diiklanin? Gak mungkin lah. Nomor 2, ini bacanya apa teman-teman? Agak susah ya, tapi ini sering muncul juga ya. Bacanya itu adalah aizu. Aizu itu artinya adalah memberikan sinyal atau perintah. Contoh misalkan kayak berkedip, atau misalkan lampu merah, lampu hijau, itu pun juga artinya adalah sinyal ya. Terus habis itu terakhirnya adalah denggong. Nah, denggong itu bedanya sama suci apa? Kalau denggong itu artinya adalah pesan. Misalkan sensei dapat telepon, dia minta tolong pesannya disampaikan ke teman sensei. Cuma teman sensei lagi nggak ada. Berarti denggong. Sensei menerima denggong, permintaan dari dia untuk menyampaikan pesannya ke teman sensei. Oke? Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Hai, kalau gitu kita latihan lagi ya. Kowa yume o mite yonaka ni me ga gimana? Ada yume. Ya, kowa yume. Terus tengah malam matanya jadinya terbuka. Berarti kanjinya miru no. Oke, good ya. Terus nomor 2 ya. Yoru osoku ni kuroi fuku o kita hito ga uchi no mae o uro-uro shite ite chotto. Gimana kalau misalkan ada orang pakai baju hitam di tengah malam, habis itu dia mondar-mandir di sana. Berarti mencurigakan. Yang mana? Ayashi ya, oleh mas itu artinya adalah iri. Terakhir ya, shiken no nite wa meru de, berarti jadwal ujiannya akan diberitahukan melalui email. Yang mana? Hai, tsuchi ya, good banget ya. Terus lanjut lagi ya. Ani wa itsumo nani shatsu o kite iru no de toku ni ite mo sugu ni mitsukaru. Berarti ada baju. Terus lihat dari jauh langsung tahu. Berarti si kakak itu pakai baju seperti apa? Coba dilihat kanjinya. Yang mana? Yes ya, shatsu di sini berarti artinya adalah dia pakai baju yang mencolok HD teman-teman ya. Itu artinya adalah mencolok. Nah, kalau sakana itu artinya apa? Bukan sakana ikan ya. Sakan di sini itu artinya adalah aktif atau makmur, oke? Terus wagamamana itu artinya adalah dia egois. Sama mijikana itu artinya adalah geser dekat atau familiar dengan kita. Oke, ingat teman-teman ya, kuncinya tuh lihat dari jauh kita langsung tahu. Berarti adalah HD. Oke, terus nomor 22 ya. Koko ni kuruma o tomeru koto wa kisoku de. Oke, ada hukum ya. Nani sarete imasu kara sugu ni idou shite kudasai. Nah, berarti di sini ya hintonya adalah kalau kita nge-stop mobil di sini itu artinya adalah ada hukumnya. Kira-kira menurut kalian yang mana kalau hukum? Ayo. Betul ya teman-teman ya. Jawaban tepat itu adalah nomor 3, kinshi. Artinya itu adalah dilarang ya. Biasanya kalau kinshi itu ada kisoku, horitsu, ruru. Ini hafal mati aja teman-teman. Jadi kalau keluar foto bani pas ujian langsung pilih itu, oke? Nah, shiha itu artinya apa? Shiha itu artinya kita mempengaruhi orang-orang yang punya kendali atau pelaku utama juga bisa, tergantung konteks beritanya ya. Terus sipai gampang lah ya. Sipai itu artinya gagal. Sama terakhir hihang itu artinya adalah kritik atau ulasannya pun juga sering banget muncul di dokai. Jadi tolong hafal mati ya, hihang. Hai, nomor 23 ya. Kono koto wa furui ga mada kirareru no de shitete shimau no wa. Ya mana teman-teman, gampang ya. Nih, hintonya adalah masih bisa dipakai. Berarti kalau kita buang kan rasanya sayang, bagus banget. Berarti jawabannya adalah nomor 1 ya, mottainai. Artinya itu adalah sayang banget atau sia-sia banget. Skatanai itu artinya adalah mau tidak mau, sama dengan shoganai. Kawairashi itu artinya adalah imut. Sama terakhir koishi itu artinya adalah kita rindu. Misalkan teman-teman udah kerja di Jepang 2-3 tahun belum pulang ke Indonesia, kita rasanya gimana?
Hai kazoku ga koishi, berarti kita rindu dengan keluarga kita ya. Oke, kalau gitu kita latihan ya. Shūshoku no mensetsu ni nai-nai na fuku o kite iku no wa yokunai. Oke? Nih, berarti kita nggak boleh pakai baju apa kalau misalkan mensetsu. Nggak boleh pakai baju yang mencolok, berarti adalah harena fuku. Oke? Terus nomor 2 ya, ada kono poin dewa tabako o su koto ga. Ayo, kira-kira gimana? Kalau misalkan di ini ya, di taman kira-kira boleh nggak ngerokok? Biasanya dilarang, berarti adalah kinshi ya. Kalau cu itu artinya adalah memperingati ya, kinshi. Terakhir, mada taberareru no ni shiteru nante. Gimana teman-teman kalau masih bisa dimakan tapi kalau dibuang? Ya sayang, berarti jawabannya adalah mottainai. Mantap banget teman-teman. Baik, lanjut lagi ke nomor 24 ya. Ototo e no tanjobi presento wa tanjobi made ototo ni mitsukaranai yoni tansu no oku ni. Gimana teman-teman? Berarti kita ingin menyembunyikannya. Mitsukaranai yoni. Jawaban yang tepat mana? Jawaban yang tepat adalah kakusta ya, karena kita berusaha untuk menyembunyikan dari si adiknya sampai tanggal ulang tahunnya ya. Nah, sembunyi kao kakusu artinya kita menyembunyikan muka kita. Terus tsutsumu itu artinya apa? Yang kerja di pabrik pasti tahu ya. Tsutsumu itu artinya adalah membungkus. Terus kakonda ya, ini kakonda, lihat aja nih, ada kotak, ada orangnya. Berarti orangnya sedang dikelilingi ya. Sama terakhir ini adalah kanji shimeru tojiru, berarti artinya adalah tutup. Oke, lanjut. Berikutnya ada Yamaguchi-san wa kondo no party ni wa korarenai kamoshirenai ga nai-nani sasou tsumori da. Berarti mungkin tidak datang ya. Mungkin tidak datang ya, dan kita bermaksud untuk cobalah kita ajak dulu. Kira-kira yang mana? Ada Jubun, Ichio, Keiko, sama Taite. Yang mana? Yes ya, Ichio ya. Kenapa jawabannya Ichio ya? Nih, Ichio itu sebenarnya artinya adalah untuk sementara atau sekedar. Gampangnya gini. Ashita wa ame ga furu ka do ka wakarimasen ga ichio kasa o motte ikimasu. Artinya adalah besok mau turun hujan atau enggak ya gue masih belum tahu sih, tapi buat jaga-jaga gue bawalah payung gue. Nah, artinya sama. Oke. Kalau jubun tuh artinya adalah cukup, sama lihat ya kanjinya mungkin 10 menit ya, tapi ini bacanya juga jubun, oke? Terus keiko ya, keiko itu ada 2 arti ya. Keiko itu artinya adalah cukup, sama keiko yang kita artinya adalah menolak, tidak perlu lagi. Sama taite ya, taite itu artinya adalah sebagian besar atau biasanya. Saya sih biasa ngomongnya adalah biasanya, oke? Misalkan biasanya lemburnya itu lebih baik di hari Jumat, pakai taite bisa, oke? Nah, kalau gitu kita masuk karewa daiji na koto o watashi ni nai-nani tsumori dattarashi. Berarti kita pengen menyembunyikan, berarti jawabannya adalah kakusu, oke? Terus nomor 2 ya, kodomo wa wari koto shita koto o oya ni nani mo iwana kata. Artinya adalah yes, kakushi nani mo iwana kata. Berarti dia menyembunyikannya dari orang tuanya ya.